네, 저희 사겨요. Kali ini Minute akan membahas drama Korea yang berjudul Frankly Speaking. Tanpa berlama lagi, episode 10, Markio, mari kita review. Semua menjadi kacau hanya dalam semalam, karena Min Jo-hee si paling tersakiti tiba-tiba merilis video fitnahan tentang Eun Woo-ju yang katanya seorang pick me girl dan Song Ki-baek. Ia lalu memberitahu jika keduanya sudah berpacaran sebelum acara dimulai. Lalu karena Eun Woo-ju salah satu peserta kabur. Setelah membuat kehebohan itu, Min Jo-hee pun kabur ke luar negeri. Sedangkan Ki-baek dan Woo-ju menerima hujatan sana-sini. Keduanya diminta untuk membuat berita sanggahan, tapi mereka tak ingin menyangkal hubungan keduanya. Lalu dua mantan teman dekat bertemu. Obrolan pun mengalir tentang curhatan Ki-baek yang kini sedang dibenci se-Korea. Dan tiba-tiba terkuaklah alasan mereka bermusuhan dulu. Saat SMA, tiba-tiba teman-temannya memberikan Ki-baek uang. Ki-baek pun merasa tersinggung karena ia dianggap sebagai pengemis. Ki-baek marah pada Jung-hoon karena ia hanya menceritakan kesusahan keluarganya hanya pada dirinya, bukan untuk dikasihani. Sedangkan ayah Ki-baek juga sibuk bertempur dengan para pembenci Ki-baek di dunia maya. Lalu tiba-tiba Woo-ju mulai mendapatkan teror dan ternyata itu adalah ulah dari fans fanatiknya Jung-hoon. Mendengar hal itu, Jung-hoon pun terlihat syok berat dan karena hal itu pula lah Woo-ju bersedia untuk berdamai. Namun Ki-baek terlihat begitu khawatir karenanya ia bersedia untuk diwawancarai. Sudah diatur jika ia akan berbohong tentang status hubungannya dengan Woo-ju. Tapi saat wawancara dimulai dan tiap kali ia mencoba berbohong, maka Ki-baek akan merasakan sakit kepala yang luar biasa. Hingga akhirnya Ki-baek pun tak bisa mengerem kata-katanya lagi. Bikin agensinya kelimpungan, hingga akhirnya mengalirlah fakta-fakta jika Jo-hee lah yang sudah menyebabkan kesalahpahaman ini. Ki-baek terus nyerocos dan tak lama Woo-ju datang membawa peserta yang telah diusir oleh Jo-hee beserta bukti-buktinya. Dan akhirnya dengan bahagia juga bangga mereka pun mengumumkan jika benar mereka telah berkencan. Tapi itu setelah acara berakhir. Wah, para reporter begitu sangat kesenangan karena mendapatkan berita yang eksklusif itu. Sementara itu, Eun-baek dan teman Woo-ju terlihat sama-sama suka, tapi ternyata Gu-won, anak dari wanita itu tak setuju dengan hubungan keduanya. Karena itu tandanya waktu Gu-won dengan ibunya yang memang sedikit harus dibagi lagi dengan Eun-baek. Sedangkan Woo-ju juga Ki-baek baru menyadari jika saklarnya tak berfungsi. Ki-baek ini tak bisa berbohong lagi. Why? Kenapa begitu? Woo-ju lalu diberikan nomor telepon ibu kandungnya. Dengan kaku, Woo-ju pun menerima hal itu. Sedangkan Ki-baek lalu mendatangi dokternya lagi menceritakan jika saklarnya sudah hilang. Ki-baek tak mau orang-orang terluka dengan perkataannya itu. Tak lama Woo-ju pun bercerita perihal nomor telepon ibu kandungnya. Akhirnya Ki-baek pun menghibur Woo-ju. Di tempat lain, Jung-hoon memang tak baik-baik saja dan mesti sedang sakit. Tapi karena tak mau mendapat cibiran dari orang, ia menyempatkan untuk berfoto. Ia terlihat sudah lelah dengan semua keadaannya. Apakah ia pensiun saja? Sontak saja ibu agensi langsung kaget mendengar hal itu. Di rumah, karena melihat ibu sepertinya tertarik pada iklan sebuah tempat penginapan keluarga, akhirnya Ki-baek pun mengajak seluruh keluarganya untuk pertama kalinya untuk ikut ke penginapan keluarga. Ki-baek lah yang telah memberi ide, tapi ternyata dianya tak bisa ikut. Jadi dia akan menyusul esok hari. Itu karena kemarin temannya bercerita jika ia telah keluar dari pekerjaannya. Dan Ki-baek adalah sosok panutannya kini. Jadi meminta bantuan Ki-baek untuk ikut dengannya ke gunung. Dan akhirnya disinilah mereka sekarang akan syuting sebuah acara di sebuah gunung. Terlebih bersama dengan idol kasar kala itu yang karena kelakuannya akhirnya telah dikeluarkan dari grup. Dan kini banting setir sebagai penyanyi trot dengan sikap yang sudah jauh berbeda dari sebelumnya. Akhirnya mereka pun memulai syuting acara ragam itu dengan berbagai keunikannya.
Ibu yang tadinya menolak pergi ke penginapan, tapi nyatanya ibulah yang paling bersemangat sampai berdandan segala. Namun di perjalanan, sungguh nahas. Mobil yang ditumpangi satu keluarga itu mengalami kecelakaan. Dan lagi menegangkan seperti itu, episode 10 malah berakhir di situ.